Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Terang Telah Datang, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 4 ayat 10. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak bangsa Indonesia tentu mengenal tokoh wanita Indonesia yang bernama Raden Ajeng Kartini. Setiap tanggal 21 April dirayakan sebagai Hari Kartini. Hari ini menjadi salah satu hari yang penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum wanita. Buku yang ditulis Raden Ajeng Kartini yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebuah tulisan yang menginspirasi kaum wanita Indonesia yang menempatkan wanita sederajat dengan pria, memiliki hak yang sama, dengan kewajiban yang sesuai dengan kodratnya. Wanita Indonesia yang selama ini terpinggirkan, bahkan diletakkan di bagian belakang, sebut saja dapur, diberi wawasan untuk berperan serta dalam kehidupan yang normal. Wanita bisa memiliki peran yang penting dan bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Hari ini kita mendengar kutipan dari Nabi Yesaya tentang masa depan baru bangsa Israel. Israel tidak lagi boleh berada dalam penindasan, melainkan hidup di alam yang memberikan harapan. Harapan itu telah datang dalam terang, yaitu Mesias yang dijanjikan. Setelah Yohanes wafat, giliran Yesus tampil di muka umum dan mewartakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Saudara-saudari terkasih, berabad-abad lamanya bangsa Israel berada dalam kekuasaan asing, dan pada saat Yesus dilahirkan, mereka dikuasai oleh imperium atau kekaisaran Roma. Mereka menantikan kehadiran sosok raja yang besar seperti Daud atau Salomo yang menjadikan bangsa mereka disegani. Namun, siapakah sosok yang mereka nantikan itu? Mereka menemukan sosok itu dalam diri Yesus yang sempurna di hadapan mereka. Apa yang menjadi beban penderitaan dan persoalan mereka bisa diselesaikan oleh Yesus. Orang sakit Dia sembuhkan. Mereka kenyang di waktu mereka kelaparan, sebab Yesus bisa menggandakan roti. Yesus juga dapat menghidupkan orang yang mati. Ia baik, murah hati, serta menerima semua orang dengan gembira. Ia membaur bersama mereka dan mendengarkan berbagai persoalan hidup mereka. Ini sudah tepat. Yesus harus dijadikan raja. Pada saat Yesus menyerukan pertobatan, sebagaimana juga dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, mereka datang kepada Yesus dan selalu berusaha mencari Dia untuk mendengarkan wejangannya. Kemanapun Yesus pergi,
mereka berusaha mendahului Dia, yang oleh Yesus mereka itu disebut kawanan domba tanpa gembala. Terang itu telah datang, dan orang menginginkan terang itu ada bersama dengan mereka. Saudara-saudari terkasih, kita sedang berada pada masa Natal. Penginjil Matius mengutip kitab Nabi Yesaya dan memperkenalkan Yesus sebagai terang. Tanah Sebulon dan tanah Naftali di Galilea adalah wilayah di utara Palestina. Wilayah ini sejak tahun 4 sebelum Masehi hingga 37 Masehi diperintah oleh Raja Herodes Antipas. Galilea dianggap agak remeh oleh orang-orang Yahudi lainnya. Bahkan dituliskan dalam Injil Yohanes pesimisme ini. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes bab 1 ayat 36. Nazaret itu berada di wilayah Galilea. Justru di tempat yang dianggap sepi dan tidak ada baiknya, penginjil Matius mengatakan bahwa dari sinilah Yesus memulai pewartaannya. Penginjil Yohanes bahkan memberi catatan penting. Mujizat air menjadi anggur yang di Kana Galilea sebagai tanda yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan ini ia menyatakan kemuliaannya. Tuhan Yesus menjadi harapan bagi mereka yang tinggal di daerah yang diremehkan. Kepada mereka yang selama ini sudah dianggap mati dan tidak diperhitungkan lagi, tampillah terang yang membuat martabat mereka diangkat dan diperhitungkan kembali. Kehadiran Yesus memberikan julukan atau gelar kepada Yesus bahwa Dia adalah orang Nazaret. Dan di akhir hidupnya, hal ini dipatri di atas kayu salibnya. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Luar biasa bahwa ada raja yang berasal dari daerah gelap yang disebut Galilea. Murid-muridnya juga sebagian besar adalah nelayan yang berasal dari Galilea. Bersama mereka, Tuhan Yesus mulai karya perutusan, yaitu mewartakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk disimak dan untuk direnungkan bahwa Tuhan Yesus tampil dalam situasi atau suasana kemapanan, sehingga Dia bisa saja segera menjadi sosok yang dipuja, disanjung, dan menjadi terkenal. Ia hadir di antara orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak diperhitungkan, bahkan orang-orang yang tidak dihitung. Kehadiran Yesus di antara mereka menjadi sandungan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lukas penginjil memberi bukti akan hal itu. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Catatan Santo Lukas ini menjadi sangat penting, sebab kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bukan untuk orang yang merasa dirinya sudah benar, melainkan untuk mereka yang membutuhkan Dia, agar Dia menyelamatkan mereka dari keterpurukan dan kedosaan
mereka. Firman-Nya, bukan sehat yang membutuhkan tabibi, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang yang berdosa. Yesus sungguh menjadi terang yang membuat pikiran dan hati banyak orang terbuka akan peluang mereka untuk menjadi orang baik dan diselamatkan. Kita juga membutuhkan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia agar kita bebas dari dosa dan kelemahan kita, menjadi kudus seperti Bapa di surga, dan selanjutnya menjadi terang-terang Kristus untuk sesama kita. Apakah aku sudah menjadi terang kecil yang menghantar sesamaku kepada Kristus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, menjadi kebanggaan dan sukacita bagi kami bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kami. Jadikanlah kami juga terang bagi sesama yang berusaha mencari Yesus, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.